Kalau gue ngomongin tentang kebanyakan anak muda, gue bakal bilang sebenarnya mereka nggak melek politik secara keseluruhan. Tapi mereka tahu politik, karena politik selalu ada di mana-mana. Kira-kira nanti kalau gue punya pemimpin, mereka sadar nggak sih sama isu-isu yang gue pentingin? Bahasa Pak Ganjar juga nggak ribet, nggak kayak yang calon lain. Halo teman-teman Main TV, selamat datang di Trust Issue bareng gua DJ Doni, dan di sebelah gua ada siapa? Halo, Tamara. Panggilannya apa nih? Tamara, Yola, atau? Asal jangan dipanggil sayang. Baru gua mau ngomong itu lah. Jadi saya boleh dipanggil Temi. Oh yaudah Temi, gua panggil Temi, atau gua panggil Tamara aja lah biasa. Boleh, Tamara, boleh. ya? Tamara juga boleh. Oke, di sini kita akan ngebahas sebenarnya Trust Issue ini akan ngebahas terkait isu-isu yang berkaitan dengan anak muda. Oh iya. Nah, ini kan lagi tahun politik nih. Bentar lagi pemilu. Betul. Sebentar lagi ya Bang, tahun depan. Lebih tepatnya. Tahun depan ya? Berapa bulan lagi sih? 6 bulan 6 kayaknya. bulan lagi. Nah, ini anak-anak muda nih kalau gue lihat nih kayaknya terlalu skeptis banget sama politik dan cenderung bodoh amat, tapi kritis. Ya kan? Udah skeptis, cenderung bodoh amat, tapi kritis. Is. Ya menurut lo gimana nih? Menurut gue sih mungkin itu karena kita itu kan udah dari lahir teknologi udah ada nih Bang. Jadi yang namanya informasi itu cepet banget. Jadi kita dikasih sama banyak banget informasi. Kadang informasi ini sebenarnya kayak hoax gitu, atau malah buatan media. Jadi itu yang bikin kita jadi skeptis. Tapi di satu sisi karena kita itu udah terbiasa dengan banyaknya informasi, kita tuh kritis gitu loh Bang. Kayak enggak nih, kayak masih kurang nih, kayaknya ada di baliknya nih gitu-gitu. Jadi itu semua karena adanya kemajuan teknologi yang akhirnya membentuk karakter milenial dan Gen Z pada sekarang. Jadi kebanyakan skeptis gara-gara mereka terpapar dengan berita atau konten yang sebenarnya itu tidak benar, atau disinformasi atau misinformasi yang membuat pandangan sudut pandang mereka tuh berbeda-beda. Betul. Dan kan karena mereka tuh udah ngelewatin banyak zaman-zaman lah ya, dimana ternyata itu ternyata buatan dari internet aja. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi mereka ada rasa lah jangan-jangan ini bohong, kayaknya nggak kayak gitu deh. Tapi mereka pingin tahu kebenarannya. Nah di situ yang akhirnya muncul rasa bener gak sih? Kayaknya kita harus cari tahu sendiri gitu. Tapi ada juga kemarin kan, gue ketemu beberapa orang Gen Z ya. Gen Z ini gue tanya, lo kemarin nyoblos nggak? Nanti nyoblos nggak? Males Bang, kenapa? Nggak ada manfaatnya buat gue. Kalau dibilang gitu sih, kayaknya temen gue juga banyak sih Bang. Gitu? Iya, gue rada nggak berani ngomong nih. Tapi menurut gue mereka semua itu ngerasa karena kebijakan apapun yang sekarang dibuat pemerintah kayaknya nggak ngaruh sama hidup gue jalan-jalan aja gitu. Ya namanya kebijakan politik kan biasanya manfaatnya kan nggak langsung ya. Betul. Misalnya misal kebijakan politik itu membangun jalan, membangun desa wisata, itu kan manfaatnya jangka panjang. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mikirnya harus kebijakan tersebut harus berdampak langsung, kayaknya susah ya. Susah ya Bang. Tapi mungkin hal itu yang belum banyak diterima sama anak-anak muda zaman sekarang kali ya Bang, bahwa kebijakan ini tuh sebenarnya buat ke depan. Apapun yang kita putuskan sekarang itu akan ngaruh ke depannya gitu loh. Jadi lo harus ngambil keputusan kayak gitu. Itu yang masih kurang tuh gue rasa di politik sekarang tuh Bang. Tapi sebenarnya mereka pingin tahu kira-kira nanti kalau gue punya pemimpin, mereka sadar nggak sih sama isu-isu yang gue pentingin. Contohnya ada kayak mental health, atau mungkin isu tentang climate change. Lu tau climate change nggak Bang? Kagak. Ya gini nih, sorry banget nih, climate change itu loh Bang, yang global warming itu. Wow, oke. Gue taunya tiba-tiba panas. Isu lingkungan bukan sih? Iya. Lu terlalu ribet bahasa lo. Iya emang itu bahasanya. Climate change. Nah menurut lo pemimpin yang relate dengan isu-isu lo tadi itu siapa pemimpin lo kira-kira? Ya pasti yang paling muda dong. Siapa tuh? Pak Ganjar. Kan Pak Ganjar nih paling muda nih. Jadi dia yang paling sadar nih sama isu-isu muda. Karena gue juga lihat dari dulu tuh dia selalu ngomongin tuh tentang isu pendidikan, tentang isu mental health, dan juga isu terhadap lingkungan. Dan itu adalah isu-isu yang sekarang anak muda tuh sangat-sangat peduli Bang. Wah keren gitu. Luar biasa loh. Tamara nih luar biasa. Terus apalagi menurut lo yang dilakukan Capres Pak Ganjar tadi ya, yang bermanfaat untuk anak muda sekarang nih? Anak muda zaman sekarang juga suka banget yang namanya produktif. Jadi mereka tuh suka kayak memperbaiki diri Bang, kayak olahraga,
Mereka pingin membentuk branding nih bang, biar keren dilihat sosial media gitu loh bang. Kayak pagi-pagi olahraga, siang-siang ngopi di tuku gitu. Boleh nggak ya ngomong sponsor? Boleh. Oh boleh ya. Berarti yang nggak olahraga itu berarti nggak mencerminkan anak muda gitu menurut lu? Nggak ngomong gitu, tapi anak muda zaman sekarang suka olahraga, apalagi lari. Oh gitu ya? Gua soalnya lari. Lari. Terus selain itu apa lagi? Selain itu yang gue lihat Pak Ganjar juga suka banget musik kan bang. Yes. Wah anak muda itu selalu identik dengan musik. Lu juga DJ kan, lu tahu dong. Iya, cuma dulu zaman dulu kali ya. Dulu banget. Iya udah lewat ya. DJ lagi. Iya sih. Tiap hari sekarang ada festival musik bang. Tapi nggak ada DJ-nya ya? Iya nggak ada DJ-nya, udah nggak laku bang DJ-nya. Sekarang karaoke bersama, udah nggak perlu DJ, udah nggak perlu. Lu cuman butuh ini doang nih, playlist lagu. Playlist lagu udah langsung ke DJ ya? Iya. Jadi Oke. menurut gue Pak Ganjar adalah capres yang paling mencerminkan tuh bang. Dia yang paling sadar sama isu-isu anak muda. Oke. Kira-kira bukan strategi ya? Anak-anak muda ini kan sebenarnya menurut lu melek politik apa enggak sih? Kalau gue ngomongin tentang kebanyakan anak muda, gue bakal bilang sebenarnya mereka nggak melek politik secara keseluruhan. Tapi mereka tahu politik, karena politik selalu ada di mana-mana, selalu ada di berita, selalu ada di Twitter, Instagram, TikTok. Jadi ya pasti mereka tahu. Tapi mereka nggak bener-bener aware sama apa sih yang dijalanin di politik sekarang, kayak gitu. Kalau menurut lo nih bang, sebagai anak muda, gue minta saran lah sama lo. Gimana sih caranya atau gimana menurut pandangan lo biar kayak teman-teman gue nih, kan gue juga ngasih tahu nih teman-teman gue nih yang belum melek politik sepenuhnya, biar menyadarkan mereka, woi lo tuh harus melek politik woi gitu. Ya menurut gue sih kayak mereka harus mencari informasi yang benar ya terkait politik. Misalnya kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka harus tahu. Misalnya kebijakan BBM itu kan akan berdampak kemana-mana menurut gua. Jadi mereka juga harus kritis juga sih menurut gua. Dan mereka cuma kadang-kadang nih kritis, anak muda sekarang tuh nggak terarah kritisnya. Kenapa gitu tuh bang? Nah misalnya isu apa ya misalnya. Mereka itu asal kritik tapi tidak memberikan solusi kadang-kadang. Dan tidak sesuai konteks. Misalnya apa ya, gue lupa ya isu-isu yang lagi berkembang saat ini apa ya. Tapi juga jangan salah loh, anak muda itu nggak suka sama yang tidak konsisten biasanya. Betul, benar nggak? Betul, setuju. Benar nggak? Benar. Jadi misalnya ada salah satu partai politik gitu, sekarang A besok B. Nah itu yang membuat sebenarnya anak muda jadi malas sama politik. Iya, kita jadi skeptis tuh dari situ tuh. Tadi lu bilang A, besok lu bilang B. Jangan-jangan nanti kalau gue udah pilih lu bilang C lagi. Iya. Ada yang gitu tuh. Aduh, yang gitu, Baru-baru sih ini kita nggak suka sih. Boleh sih ngobrol, boleh ngomongin nggak sih itu? Ya aduh, gue jangan deh. Tolong nih, gue baru-baru nih. Nah itu salah satu menurut gue yang membuat anak muda jadi skeptis sama politik, bodo amat. Betul. Nah, terus buat gue sih, menurut gue pemimpin saat ini tuh harus konsisten terhadap ucapan dan perbuatannya. Jadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan juga yang bermanfaat untuk anak-anak muda sekarang, ya orang banyak dan anak muda. Terus anak muda tuh kan identik dengan UMKM ya. UMKM. Bikin usaha sendiri loh bahkan. Bikin usaha sendiri. Lo tau nggak? Pak Ganjar itu benar-benar mensupport anak muda. Sama UMKM ya bang? Betul, melalui dia punya lapak di yang dipromosiin ya. Dipromosiin Instagramnya. Betul. Di wilayah Jawa Tengah karena dia kan gubernur Jawa Tengah. Semua lapak-lapak UMKM di repost dagangannya melalui Instagram. Lumayan loh, 5,8 juta kan followersnya Pak Ganjar. Iya. Minimal dari engagementnya lumayan ya. Nah, iya bro. Jadi bisa dibilang untuk saat endorse ini kayak sih gitu di mana lagi ya bro? Gratis lagi. Aduh bener. Itu adalah bukti nyata ya bang. Jadi itu bukan cuma omongan gitu loh. Itu langsung bermanfaat sih. Langsung bermanfaat. Dan itu harusnya lebih diinin nggak sih bang, kayak konsistennya tuh bukan cuma di Jawa Tengah aja nggak sih bang, kayak perlu deh tingkat lebih. Kalau dia ditingkatkan lagi, dia kan masih gubernur, takutnya ntar diplesetin lagi. Benar. Iya, biar aja dia Jawa Tengah dulu aja. Jawa Tengah dulu nanti aja. kalau ngurusin Jakarta diomelin sama yang lain. Tapi kan kita butuh juga ya bang yang namanya peningkatan ekonomi, karena itu salah satu isu yang Gen Z suka juga bang. Apa itu contohnya? Economic growth. Jadi kita suka nih, gimana caranya sih kita berkembang, karena sebentar lagi kita tuh bonus demografi di 2045 angkatan-angkatan kita nih yang bakal jadi pemimpin-pemimpin. Kalau kita nggak punya
support ekonomi bisa gawat nanti bang. Itu 2045 Indonesia emas dong berarti. Betul. Oh luar biasa. Nah makanya bang, gue tuh pingin anak-anak Gen Z bikin gerakan di mana kita tuh udah mulai terbuka nih bang sama yang namanya politik. Bukan cuman merasa bahwa politik tuh musuh kita bang, tapi kita harus rangkul dan kita bahkan harus memahami politik itu sendiri bang. Nah berarti anak muda juga, Gen Z khususnya harus terjun juga di politik, harus ikut andil. Sebenarnya bang, bagi abang yang udah terjun ke politik, gampang gak sih? Jangan manggil abang dong. Manggil apa? Manggil sayang aja. Jangan lah. Coba lanjutin tadi apa? Yang udah pernah terjun politik. Menurut abang worth it gak sih buat Gen Z masuk ke politik, kayak terjun langsung nih, bukan cuman milih? Anak muda kalau enggak terjun ke politik, maka suara mereka nggak akan didengar. Menurut gua bagusnya sekarang nih anak muda sekarang terjun ke politik, ikut dalam kontestasi politik sebagai caleg, sebagai kepala daerah atau sebagai apapun, agar bisa membawa aspirasi generasi mereka ini. Jadi kalau cuma berkuar-kuar di sosmed, ini apa itu, nggak ada perubahannya, percuma. Cara melakukan perubahan gimana? Ya kita ini sebagai generasi muda juga harus terjun ke politik. Jadi agent of change ya bang? Yes. Tahu nggak artinya? Apa agent of change? Agen perubahan. Agen perubahan. Gitu sih menurut gua. Nah kalau menurut abang nih kan kemarin ada survei ya bang, dibilang katanya Pak Ganjar nih belum terkenal banget nih di Gen Z. Kira-kira strategi apa nih bang biar bisa menjangkau lebih banyak kaum muda? Gue sih nggak percaya dengan survei itu. Oh nggak percaya bang? Iya. Soalnya gini loh, komunikasi Pak Ganjar sudah melalui sosmed, udah benar ya, melalui Instagram, melalui TikTok. Itu yang dilakukan Gen Z saat ini, komunikasinya lewat Instagram, ya kan. Terus bahasa Pak Ganjar juga nggak ribet, nggak kayak yang calon lain. Ribet bos, baru buka, baru dengar pusing kepala gua, tambah pusing. Bingung ya? Bingung, ya kan? Dibawa muter-muter. Nah, tambah pusing kita. Malah lagi ada masalah. Waduh. Ngeliat kayak gituan, konten gituan pusing. Pusing. Jadi menurut gua bahasa komunikasi Pak Ganjar tuh udah bagus banget, udah anak muda banget. Kalau dibilang tidak tidak dikenal, itu nggak mungkin, pasti dikenal Pak Ganjar. Tinggal strategi-strategi yang lainnya harus dilakukan, mungkin seperti mikro influencer yang pernah lo sampein tuh. Oh oke. Jadi menurut gue waktu itu gue pernah ngerangkul. merangkul dan juga mengajak kira-kira mereka sendiri nih yang harusnya menceritakan bagaimana sih pengalamannya Pak Ganjar. Apalagi orang-orang Jawa Tengah yang udah ngerasain dipimpin oleh Pak Ganjar ya bang. Apalagi kan waktu itu Pak Ganjar itu gue kan baca tuh bang surveinya. Survei ini ya, bukan survei. Jadi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu adalah salah satu paling buruk tuh bang di nasional. Sama Pak Ganjar itu dinaikin loh bang, maksudnya direndahin tingkat turunlah angka kemiskinannya. Angka turunnya, dan itu yang paling tinggi bang, bahkan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Wah keren banget nggak sih bang? Itu pekerjaan yang luar biasa loh, yang harusnya mikro influencer di Jawa Tengah itu harusnya ngomongin. Jadi itu. menurut gue ya Pak Ganjar harus ngerangkul mikro influencer itu. Betul. Tapi aku yakin pasti nanti akan ada waktunya. Kalau sekarang kan masih ngurusin Jawa Tengah. Oh gitu ya. Iya. Kita tunggu aja mudah-mudahan Pak Ganjar jadi presiden. Amin. Oke, rupanya wawasannya Tamara tentang politik nih sangat luas loh. Keren Masa banget. Sih? Kayaknya belum deh. Keren loh Tamara. Tapi lebih serunya nanti di episode selanjutnya di Trasisuni kita ajak orang biar seru. Kita ngomong berdua doang enak. Iya, nggak ada yang ini. Kita harusnya team up ya bang, buat gangguin orang. Gangguin gitu. orang. Iya. Baru jago. Kita manggil komunitas gitu ya, ngajak ribut dong jatuhnya. Ya Allah. Oke, demikian episode Trasisu kali ini. Jangan lupa kalian like, kalian komen dan subscribe di Main TV. Ya gitu ya. Bye bye.